Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayang Rina Salia Madika, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip 1. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berikutnya yaitu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini adalah praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Yang kemarin tuh dengar dari Bu Wiji kalau kamu itu bermain HP waktu pembelajaran IPA. Apakah benar? Ya, Bu, benar. Kemarin saya bermain HP buat ngambil foto teman itu. Oh, foto teman. Jadi kamu main HP itu untuk memotret teman-teman, aktivitas teman-teman. Nanti tujuannya buat apa itu kalau sudah difoto? Buat dikirim di grup, terus ya buat aib gitu, Bu. Buat aib. Oh, jadi pas temennya posenya jelek-jelek gitu. Gitu. Oke, baik. Terus itu waktu pelajaran IPA? Iya. Oke. Ada informasi lagi selain itu? Saya pas di situ foto itu kan jam pertama, kan jam IPA itu kan, Bu, kan kering itu nggak dengar, itu kan rame, Bu. Sebangku itu 4-5 anak kumpul nutupin saya, Bu. Tapi Bu Puji itu lihat terus, Renal, HP-nya siapa tadi yang dipegang gitu, terus diambil Bu Puji. Oke, baik. Tapi itu dilakukan sengaja atau tidak sengaja atau bagaimana? Kalau sengaja ya iya, Memang Bu. sengaja bermain HP. Iya. Sadar atau tidak sadar kalau saat itu sedang masuk jam IPA? Enggak sadar, Bu, soalnya kan satu bangku rame gitu. Oh, baik. Terus kamu tahu nggak dengan kejadian tersebut kamu jadi dalam masalah? Ya, Bu, tahu, Bu. Iya, paham. Oke, baiklah. Jadi Bu yang di sini bukan akan menjudge kamu, bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita akan cari penyelesaiannya bersama-sama. Mari berpikir bersama-sama nanti bagaimana menghadapi situasi ini. Nanti kamu pasti tahu alasannya. Dan pasti seru ya kalau main HP di kelas itu, seru nggak? Senang? Kamu merasa tenang? Oke, baik. Terus biar paham kalau kamu tuh memang benar merasa tenang, bahagia main HP di kelas gitu ya. Tapi kamu sadar nggak apa yang sudah kamu lakukan itu adalah hal yang salah? Sadar, Bu. Oke. Kalau itu sadar, berarti apa yang sudah kamu lakukan itu sesuai tidak sama keyakinan atau kesepakatan kelas kita? Enggak, Bu, enggak sama. Sama kesepakatan yang mana kira-kira? Tidak boleh Tidak boleh membawa membawa HP. HP. Kan bermain di jam pelajaran. Tidak boleh membawa HP. Kemudian tidak boleh menggunakannya apalagi saat jam pelajaran jika tidak disuruh oleh bapak atau ibu.
Oke, berarti nanti gimana? Setelah ini kamu sadar nggak kamu telah melanggar tadi apa tadi? Tadi keyakinan yang kamu melanggar tadi apa? Tidak berhubungan. Jadi tidak tertib sama komitmennya dilanggar, terus juga tidak menghormati ibu guru yang sedang mengajar ya. Terus berarti apa yang akan kami lakukan nanti? Sekarang udah paham kalau itu melanggar keyakinan kelas. Terus nanti gimana? Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya tidak akan membawa HP lagi. Terus kepada Bu Puji apa yang sudah kamu lakukan? Sudah, kalau kamu salah berarti harus Minta maaf. sudah dilakukan. Sudah, Bu. Oke, pinter. Terus nanti ketika waktu jam pelajarannya IPA atau pelajaran yang lainnya, apa yang akan kamu lakukan dengan adanya masalah ini? Ya, saya tidak akan bela lagi, Bu. Terus mematuhi peraturan kelas. Mematuhi kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Renal. Jadi Bu yang harapkan nanti ketika pembelajaran yang lainnya lagi kamu beserta teman-teman yang lain selalu ingat dengan kesepakatan kita dan bisa kita laksanakan. Terima kasih Renal ya. Sama-sama. Cuman setelah gue yang berbincang-bincang sama beberapa guru dan diskusi, ternyata ada beberapa tugas dari Juan itu yang belum terselesaikan. Mungkin sudah ada masalah atau yang ada yang bisa disampaikan Bu Yayel. Karena saya itu sering ada kegiatan di luar sekolah gitu. Jadi kayak waktu di rumah itu kayak gak ada gitu. Oh, di rumah nggak Jarang, ada. ya jarang di rumah. Sering keluar, terus sering kumpul-kumpul, kadang ya latihan. Jadi agak bisa bagi waktu gitu. Oh, tidak membagi waktu. Baik, berarti kamu sangat sibuk. Boleh Bu yang tahu kesibukannya apa? Untuk kegiatan kumpul-kumpulnya apakah kumpul hanya nongkrong sama teman ataukah ada kegiatan seperti perkumpulan atau organisasi yang kamu ikuti misalnya? Perkumpulan organisasi kayak rapat gitu kalau ada masalah diajak musyawarah ke mana kayak nongkrong terus nanti dibicarakan. Begitu. Berarti kamu waktunya sibuk dengan kegiatan seperti itu sehingga kamu untuk tugas-tugasnya Jarang bisa membagi waktu untuk Jarang bisa. mengerjakan. Oke, baik. Berarti dengan hal tersebut kamu sadar nggak kalau dengan tidak mengerjakan tugas itu kamu menjadi mempunyai masalah baru? Iya, Sadar nggak? sadar. Sadar ya? Sebenarnya sadar. Sebenarnya sadar. Oke. Berarti gue yang paham kamu tuh masih sangat senang dengan kesibukannya. luar. Mungkin untuk yang mengerjakan tugas itu mungkin menurut kamu hal yang Mikir. membosankan Iya, berpikir dan kamu butuh kebebasan gue yang paham dengan itu. Terus tapi apakah hal tersebut itu sudah melanggar nggak kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Melanggar. Sudah melanggar ya, karena kamu tidak Mengerjakan tugas. mengerjakan tugas itu paham ya. Oh, Berarti kita harus di sini kan gue yang tidak akan memarahi kamu atau menjudge kamu. Gue yang paham, gue yang juga sama pernah seperti kamu, pernah juga tidak mengerjakan tugas. Tapi sekarang kita cari solusinya bersama-sama ya. Penyelesaian ini gimana agar nanti Juan itu organisasi tetap jalan tapi sekolahnya juga tetap jalan. Kira-kira nanti apa ya yang akan kamu lakukan? Mungkin ada rencana untuk memperbaiki hal tersebut. Kira-kira bagaimana Juan? ya berusaha untuk membagi waktu di luar sama di rumah. Di luar sama di rumah. Berarti itu butuh konsisten ya, konsekuen sama konsisten ya. Berarti sekarang bisa nggak nanti mulai dari sekarang Juan catat jadwal hariannya Juan. Nah, ibu yang punya solusi seperti itu. Gimana kalau dicatat yang rapi dan kamu harus konsisten melakukannya.
Dan jangan lupa, sudah dicatat belum tugas-tugas yang belum terselesaikan? Belum. Berarti nomor 1 solusinya bagaimana nanti Juan? Mencatat tugas-tugas yang kurang, Terus kemudian membuat jadwal ya. untuk pelajaran. Terus kira-kira nanti bisa nggak melakukan hal tersebut? Diusahakan Bisa kan ya. Jadi kesepakatan kelas tadi yang sudah dianggar oleh Juan karena tidak komitmen untuk mengerjakan tugas, Iya. sama juga tidak menghargai bapak ibu guru yang sudah mengajari Juan. Gitu ya. Jadi nanti bisa kira-kira bisa. bisa ya. Berarti itu yang harus Juan lakukan. Nanti kalau sudah terselesaikan semuanya, untuk kedepannya bagaimana pembelajaran selanjutnya untuk tugas-tugas? Ketika ada tugas, Juan apa yang akan Juan lakukan? Usaha untuk mengerjakannya. Dengan segera. Ya, kalau ada tugas berarti Segera agar tidak mengerjakan. menumpuk, segera mengerjakan. Baik Juan, semoga nanti setelah ini Juan bisa menyelesaikan semua tugasnya, dan untuk tugas-tugas ke depan Juan tidak ada keterlambatan lagi. Ya, terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada kegiatan kali ini yaitu sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menerapkan segitiga restitusi pada berbagai masalah yang muncul di sekitar kita dengan menempatkan posisi sebagai control manager. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.